Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Cocote Tonggo. Apa kabar? Apa kabar? Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Cocote Tonggo iki opo? Nah, itu dia. Artinya tuh sebenarnya kan omong-omong tetangga gitu loh. Bahasa Indonesia, gue pikir harus bahasa Jawa ini. Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak apa-apa sih. Iya. Bikin subtitle kan nanti di post-pro. Mantap. Tapi lu bisa nih bahasa Jawa? Saya ini kulo yo bisa. Aduh pinter. Enggak, tapi bahasa Jawa Timur. Iya. Oh iya deh. Sampean? Nah, ini. Kulo Jawa. Jawa, neng di? Oke, Solo Raya, tapi bukan Solonya, Wonogiri. Oh, bakso. Bakso, bakmi. mie ayam. Terkenal ya. Oh, Mas. Makanya dolan Wonogiri. Iya, bakso Donoloyo, mie ayam Donoloyo, Oh, iya. bakso Wonogiri. Selamat datang ke acara kuliner bersama Cina Bel. Enggak, kalau mie ayam itu memang Donoloyo, kalau bakso Wonogiri ya. Wonogiri. Oh gitu. Sampean Jawa Timurnya neng di? Jawa Timur Malang. Oh, kasihan. Oh, malah kau ya. Gitu, Pak. Iya. Tapi memang sebagian besar ini berbahasa Jawa sih, Cocote Tonggo. Iya, 70% berbahasa Jawa dan Jawanya itu Jawa Tengah, Solo gitu ya. Solo. Mataraman gitu Solo ya. Mataraman. Solo Mataraman. Jadi Ika aman. Oh, enggak juga. Karena Wonogiri itu kadang kasar, kadang halus. Dan Solo Matraman itu benar-benar yang halus banget ya, Mas. Iya, betul. Sampai kita ada coachnya juga. Coach namanya bahasa Pak Hanin. Jawanya? Iya, Iya. coach untuk bahasa Solo Mataraman. Oh, semuanya atau ada yang maksudnya case-nya yang ceritanya dari Jawa Timur atau semuanya? Iya, dijagain, iya. Nah, kalau saya nih tantangan banget karena peran saya tidak boleh ngomong bahasa Jawa sama sekali karena saya adalah orang pendatang. Ceritanya dari? Ceritanya dari Jawa Barat. Oh. Gitu. Jadi tapi Tiasa, bahasa Sunda tiasa. Nehi. Kok bahasa Indonesia? Kok bahasa India? Oh, jadi gitu. Iya, jadi saya bahasa Jawanya itu harus seperti atau pakai logat aja. Seakan-akan kayak orang baru tinggal di sana 3 tahun 5 tahun gitu lah. Sudah mulai keikut logatnya, tapi belum mengerti bahasanya banget gitu. Oh. Nah, itu juga ada yang jagain. Kalau saya ya jagalah hati, jangan Iya. konodai sih Iya. kalau itu. Tapi maaf ya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman ini yang bahasa Jawa pakai Jawa Mataraman, itu ada namanya Pak Hanin. Jadi dia memang mendampingi kami semua untuk ngecek apakah bahasa kami itu benar-benar sama dengan yang digunakan oleh orang-orang di Solo gitu. Berarti dia setiap scene ikut dong. Kayak sutradara aja jadi. Datang duluan pulang belakangan, Pak. Beneran, Pak. Lighting dong gitu. Enak lighting dong. Iya, tapi orangnya cool kok. Halo Pak Hanin, apa kabar? Gitu. Iya. Pak Hanin. Jadi selalu dijaga sama Pak Hanin. Iya. Dan banyak yang salah nggak? Ayo kamu coba, kamu gimana? Kamu. Aku kasih yang salah sih juga. Akeh? Iya, akeh, cuman dibiarin aja lagi. Tapi Kadang apa-apa gitu. enggak suka dijagain kok kamu. Orang waktu itu kamu ngeluh kan, kamu kena di lidi gitu kan jari kamu. Kayak guru ngaji ya. Oh, Salah dikit di Iya. lidi. Enggak pahanin enggak Tapi gitu. tapi dijagain memang, Mas. Dijagain. Dijagain, Mas. Dijagain. Jadi memang Bahkan emosi dipersiapkan secara serius supaya
memang ini suasananya Solo Raya banget gitu. Solo Raya banget. Iya. Emang ceritanya sekitar di situ, Memang di situ. Iya. di Universi Solo ini. Iya, betul. Maksudnya Iya. Universi Cocote Iya. Tonggo Iya. ini Universe Lawean. Ya, Kampung Batik Lawean, Iya. Cing. apa kampung batik Lawean. Lawean. Jadi ada satu daerah yang sangat-sangat bahkan tuh lebih lama usianya ya katanya ya daripada kota Solo itu sendiri gitu loh. Oke. Sudah ada di sana sudah lama dan memang banyak sekali pengrajin-pengrajin dan toko-toko batik di situ. Oke. Gitu. Di kehidupan nyata memang ada ini si kampung batik ini. Iya, dan Ada. kita syuting di situ. Ada, Cing. Seru loh. Sumpah seru Oh. banget. Ada toko batik tulis, ada toko batik cap-capan, ada penjual Tamiya, ada semua di situ. Tamiya mah di mana aja. Serius ada kan jual Tamiya? Masuk tuh Mas, aku nggak ngerti loh. Ada. Di pasar Gembrong kali lo nih sebenarnya bukan di sono kali. Tapi sumpah jual Tamiya juga ada. Iya, iya. Tapi jadi suasananya terjaga lah memang ya. Iya. Karena memang landscape-nya udah begitu. Dan warga setempat juga suportif banget. Jadi kita Iya, iya, seneng banget. Terima kasih buat semua warga Lawean semuanya. Iya, iya. Ini bisa diceritain nggak sih akhirnya film ini gimana? Jadi akhirnya ketika Ora, Mas. Hah? Spoiler no. Captain Amerika masih hidup. Siapa tahu. Bukan Marvel. Iya, keceplosan ditanyain endingnya gimana ya. Iya. Dan ini sama Ika, lo berperan sebagai Saya sebagai Lucky. Sebagai Lucky. Gitu. Jadi Lucky ini adalah seorang suami ya kan dari seorang istri bernama Murni. Jadi kami ini berdua suami istri, ceritanya itu diwarisi sebuah toko jamu yang utamanya jualannya adalah jamu kesuburan, Oke. ya kan? Masalahnya Begini. biar Ya, oke, gitu ya, kan. ya. Ika kenapa nutup mata, Kak? Nggak apa-apa. Kan telunjuknya yang gini Oh, kan. gitu. Oh, iya, iya, Habis gini. minum Iya, gini. oke. Habis minum ya. Iya. Gitu. Kenal. Iya. Nggak bakal porno kita. Nggak di sini. bakal Oh, enggak bakal. sama sekali. Diwarisi usaha jamu Kesuburan. Nah, masalahnya satu, kami berdua belum punya anak. Wah. Aneh dong, kayak orang jualan obat kumis tapi nggak kumisan. Nah kan, mulai ngomongin tetangga kan. Nah ini Cocote tonggo. cacatnya tonggo. Oh. Gitu. Diomongin sama tetangga. Diomongin. Tuh. Terus terpengaruh atas omongan itu. Ya terpengaruh lah gitu. Tapi sebenarnya nih di cerita ini tuh kita pengen memang tema yang diangkat tuh universal. Nggak cuma terjadi di sebuah kampung saja, tapi ini bisa terjadi oleh siapa saja. Iya. Nggak hanya diomongin tetangga, tapi kan juga bisa diomongin sama netizen misalkan Iya, gitu. iya, iya. Atau diomongin sama saudara sendiri misalkan gitu. Jadi kita mau angkat sisi relevannya di situ. Iya. Nggak usah orang yang jualan jamu kesuburan, orang yang pasangan suami istri biasa aja di kehidupan nyata. Kalau udah beberapa tahun nikah belum punya anak aja, masih banyak omongan. Iya, emang. Iya. Saya contohnya. Lu diomongin beneran? Beneran. Kayak misalnya ada di lebaran nih, ntar di lebaran ada momen kapan punya ini, itu ada beneran? Ya sebenarnya sih saya nggak tahu ya kalau tetangga atau saudara yang ngomong Iya. ya. Cuma dulu tuh pernah tuh, saya lagi lewat nih, mau ke warung doang gitu Iya. ya. Tetangga saya, kemana? Lemes amat gitu. Iya mau ke warung. Makanya punya anak dong nih, gua 2, hahaha gitu. Oh, kurang aja teh lah. Digituin. Oh, gitu ya. Iya. Gua gitu Apa ya. hubungannya ke warung sama punya anak? Nggak tahu dia tiba-tiba ngomong begitu. Terus gua kan jalan kan sambil ngintip. Oh ya udah deh. Dalam hati gua ngomong, rumah lu nggak ada AC gitu. Iya. Anjir. Gerah. Iya. Jadi memang lo secara personal juga merasakan gitu. Iya, secara personal juga pernah merasakan gitu. Tapi itu kayak berapa tahun yang lalu gitu loh. Sebelum pandemi gitu. Iya, Itu iya. pernah ngerasain. Nah kalau Ika sebagai Tari. itu adalah Anaknya Bu Pur. Bu Pur adalah Bu Asri Welas. iya dia sebagai Sebagai Siapa? tukang nyinyir. Nah, Oh, itu pas Cocote banget Tonggo itu ibu saya. Cocote Asri ini benar. Iya, Cocote. Pas banget ini. Itu Iya, gue ada kebayang dia ngomongnya mukanya julid-julidnya ya. Iya, masalahnya dia betul. punya 2 teman lagi yang sama-sama Cocote juga. Iya. Oke. Sopo? Itu Mbak Putri Manjo sama Mbak Maya Wulan. Lo ikut-ikut termasuk yang ikut-ikutan nyocoti? Oh enggak.
Justru saya di sini Bingung dia mau ngomong, aku bingung takut spoiler ya. dia. Takut spoiler. Pokoknya saya anaknya Bupur gitu aja. Tapi saya tidak suka perilaku Bupur. Nah, Tuh. iya itu. Nah, itu. Anak durhaka gitu maksudnya. Nggak suka sama orang tuanya. Iya. Iya, dan endingnya adalah Asri Walas jadi batu. Kuale ya. Iya. Ending Spoiler Cocet Tetonggo. Iya. Tapi udah kelar berapa lama ini produksi film? Bulan apa, Mas? September. Dari September sampai September. Awal September sampai akhir September gitu. Oh, kelar produksi syuting. Kelar produksi Ya. syuting, terus habis itu post pro, ya udah gitu. Dan kita senangnya tuh pada saat kami syuting itu, Mas Bayu Skak sebagai sutradara Ya. itu sudah tahu betul adegannya itu mau seperti apa dan digimanain gitu. Karena apa ya? Menurut saya nih sutradara yang bagus itu adalah ketika dia sudah jadi filmnya di dalam kepalanya dia. Oke. Ya kan, gitu. Nah, ketika di lapangan dia akan memberikan penyempurnaan aja. Entah itu penyempurnaan adegan, penyempurnaan shot, penyempurnaan acting kami, sampai ke penyempurnaan komedi-komedi. Makanya kita juga ada comedy consultant ya, Ya, ada. si Benny itu. Mas Ben- Benny. Benedictus Benedictivity. Ya, tuh ada fansnya tuh Benedictivity itu kayaknya. Iya. Benny itu katanya dia Ya. kan tinggal di Kulon Progo. Ya. Ya. Waktu Kulon Progo itu digusur untuk bandara, keluarga dia doang yang nggak mau. Jadi dia sekarang tinggalnya di belakang Rotio katanya. Lucu lagi. Di belakang poster Dude tuh ada dia mamanya. Enak ya rumahnya wangi roti. Iya, wangi roti terus ya. Laper. Oh, tapi dia main nggak, Benny? Benny juga main. Iya, ada. Gitu. Dia termasuk ajian film Indonesia tuh. Betul. Iya. Iya, film. Makanya kita optimis banget karena ada Benny. Iya. Film terakhir Benny udah berapa juta penonton Betul, kan? Apalagi iya. film kita nanti. Iya. Ya kan Benny? Iya. Ya kan Benny? Iya, kayak katanya dia ajian pesugihannya film Indonesia lah. Kalau ada Benny ya bagus lah ini ya. Iya. Tayang tanggal 15 Mei. Ya. Tanggal 15. Ini tayang tanggal berapa, Man? 12. Berarti 3 hari lagi tayang. Wih, betul. Iya. Tiga hari tayang. Lalu ada itu nggak sih yang kayak roadshow ke bioskop-bioskop yang kayak gitu? Ada. Ceritain Tapi kita nggak tahu. Kita- Tapi kita nggak tahu di sebelah kapan. Nggak diumumin nggak tuh? Siapa yang mau nonton bareng sama Ika, sama Denis? Ada nggak? Atau untung-untungan aja? Itu sih harusnya ya. Ada. Sebentar nih saya bacain di kota mana sajakah mereka berada. Oke. Asik. Mantap, sebentar. Iya. Eva. Nih dia nih. Oke. Sebut. Sebut yang tanggal 9 itu di Epicentrum. 9 10 kapan? 9 Mei. Kemarin. 9 kita kemarin 15. itu loh. Kan kita 15. Ini kan 12. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tanggal 9 Oke. ngapain? Iya, gini. Bener-bener. Iya, iya. Gini. Nih, tanggal 11 itu kita di Jogja. Kemarin kita Udah udah di Jogja. lewat. Iya. Iya, kemarin Oh, habis gitu. dari Tanggal Oke. 12 kita 12 Semarang. Hari ini. Iya. Hari ini kita di Semarang. Iya. Semarang, Habis ini ke hari Semarang ini ini. Semarang. Langsung ke Semarang. Habis ini ke Teleportasi Semarang kita. Iya. Habis ini ke Semarang. Tanggal 13. 13 Madiun. Ya. Habis ini Mediun. Medium. Iya, enggak apa-apa udah. Medium. Medayan. Mendayu. 14 di Kediri, Iya. 15 di Blitar, 16 di Malang, 17 di Surabaya, 18 di Gresik, Sidoarjo. Udah sampai situ aja. Yang terakhir nggak jadi katanya. Oh iya toh. Iya, makanya. Kalau tahu banget, nih, Gitu. Hah? lo tahu banget dia nggak tahu banget. Makanya dia harus deket aku kan. Iya. Aduh. Tapi tayang 15 Mei itu apa nih? Kalau dari tanggal 11 sudah ada, 12 sudah ada, Iya, 15 Mei ini apa nih? 15 Mei itu adalah tanggal ketika film Cocet Tetonggo ini benar-benar ada di seluruh bioskop Indonesia. kesayangan. Iya. Oh. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu memang special screening. Oke, istilahnya special screening. Special screening. Hanya di kota itu Hanya di kota itu. dan hanya di bioskop tertentu. Betul, yang mana nanti kami akan datang gitu. Oh. Nah, special screening itu cara mendapatkannya gimana? Tiketnya atau untuk itu undangan kah? Pokoknya follow aja di IG-nya di Cocet Tetonggo Cocet Tetonggo gitu. itu. Cocote Tonggo. Kalau nggak salah sih memang harus ini apa namanya menunjukkan bukti bahwa kamu pernah debus gitu misalkan. Keahlian-keahliannya. Keahlian-keahlian lah gitu. CV-CV-nya Iya. lo. Saya nggak tahu. Ngaco. Pokoknya lihat aja ya di Iya. Cocet Tetonggo. Di Cocote Kemarin kayaknya Tonggo. juga ada kuisnya kok, Mas. Ada kuisnya. Ada kuis gitu terus hadiahnya tiket gitu nggak sih, Kak? Ada ya?
Ada. Ada juga. Kalau pun nggak ada, diadain langsung. Diadain. Diadain, Biar iya. Iya. Suka logam mulia? Logam mulia. Tiba-tiba. Iya. Ini kalau ceritanya sih menarik ya, premisnya itu oke gitu. Maksudnya hampir semua orang merasakan lah omongan tetangga, walaupun mungkin kasusnya beda-beda. Ini kasus belum punya anak yang diomongin, tapi kan Bayu kan syarat dengan komedi selama ini. Nah, ini memang komedinya lebih kental atau gimana? Mau jawab silakan. Mas Denny saja. Ya Allah. Banget. Ya udahlah, boleh lah. Oke, jadi pokoknya kalau dipegang dengkulnya udah lemes kok, gue nurut gue mah. Dipegang bahu, kena pin ATM. Iya, kegendam ya. Kalau dengkul lemes. Oke. Jadi kalau misalkan dibilang komedinya seperti apa gitu, yang pasti ini khas Bayu Skak seperti biasanya. Khas Bayu Skak seperti biasanya. Yang membuat di sini agak spesial adalah ini bisa jadi filmnya Skak Studio yang memang Jawa Tengah. Oke, sebelumnya? Sebelumnya kan Jawa Timur. Oke. Gitu loh. Ya. Ini Jawa Tengah gitu. Dan mengangkat isu-isu yang mungkin lebih dewasa. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin anak mahasiswa, mungkin anak SMA. Kalau ini lebih ke pasangan suami istri muda gitu kan, dan bagaimana bertetangga gitu. Dan ini yang membuat menurut saya Mas Bayu Skak dan tim ya, dan Nona Ica sebagai penulis itu mau keluar dari zona nyaman sih. Suka banget saya kalau orang-orang keluar dari zona nyaman itu. Ke zona yang lebih nyaman. Oh iya dong, pastinya. Ngapain ya keluar zona nyaman ke zona yang lebih nyaman ya. Betul. Iya. Tapi kalau lo kan memang lo udah bersentuhan sama komedi sering lah. Sering. Bahkan kemarin lo jadi juri stand up pemilu. Iya. Anjay lo. Iya kan, makanya gue paling nggak lucu. Kan lo juri. Gue cuma bisa gini doang. Akhirnya karena gue paling nggak lucu. Gue cuma ngomongnya gini. Oke, saya di sini tidak akan ingin menilai kelucuan Anda, tapi saya di sini untuk menahan ketawa Anda. Gitu doang. Jadi banyak diem deh. Tapi tetap ada lucu-lucu tuh orang-orang ya. Orang-orang lucu-lucu ya, iya. Tapi karena sering kalau Ika deh, Ika lo sering main di yang genrenya komedi? Komedi. Kayaknya iya lagi, iya. Dari sinetron, web series gitu. Tapi lo muka antagonis dah. Oh iya toh? Iya. Emang aku jahat ya, Mas? Coba pelototin Cing Abdel sekarang. Nah. Coba kamu. Beneran lagi? Iya, Beneran lagi? Kamu marahin Cing Abdel, kamu nggak suka bajunya, coba. Kamu ngomong. Ya. Ngomong kan pura-pura. Acting. Nggak duraka. Takut amat ya. Marahin. Orang tua. Di sini aku suruh keluar, Mas. Enggak, udah deh, yo. Iya. Kok sih? Kok tiba-tiba apa lo kira? Bukan marah, tapi nggak tega gitu. Oh, nggak tega. Ngomong tua ya. Iya. Kok mendes? Jadi pengen dimarahin. Jadi memang udah nggak maksudnya tidak aneh lagi berakting secara komedi gitu. Ya. Kan akting komedi kan katanya ya. Kagetnya komedi aja beda sama kagetnya biasa gitu, jatuhnya komedi biasanya. Tapi ini komedi-komedinya yang kayak gimana? Apakah suasananya yang komedi atau memang ada slapsticknya gitu? Ya kadang ada slapsticknya juga sih. Itu tuh yang gue lihat di trailernya yang mau bisikin terus jadi nyium. Ya, yang gitu-gitu. Kan anjing banget itu lah. Itu mah saya seneng tuh, pas saya lagi syuting juga saya kaget gitu. Kok gitu adegannya gitu. Nah itu sering terjadi tuh pas lagi syuting. Jadi sering banget ada pengembangan di lokasi yang memang pas lagi reading atau pas lagi latihan tuh nggak ada gitu loh. Dan sering kali mereka sudah janjian duluan pas saya lagi pipis gitu kan. Pas balik-balik pas action saya nggak tahu gitu. Begitu mereka pas adegan pertama cium itu saya nggak sempat ketawa gitu. Untung kamera pas lagi agak ini kan ke arah mereka gitu. Iya. Jadi tetap ada improv di lapangannya. Improv ada. Dan itu oke, Bayu oke aja kayak. Iya, jadi ada approach yang saya dikasih tahu, ada yang saya nggak dikasih tahu. Jadi memang pengen mengambil respon kagetnya gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan lawan bicara saya perlu tahu, ya mesti dikasih tahu. Tapi kalau misalkan kita mau rekam ekspresinya, ya nggak dikasih tahu gitu.
Itu Jadi sih. cukup seru juga ya ini. Wah, seru banget. Ini one of the best shooting experience lah kalau buat saya. Apa tuh yang menyebabkan lo merasa ini adalah salah satu yang terbaik? Persiapan matang. Honor? Persiapan matang. Honor, alhamdulillah gitu kan. Masih Honor, ada sampai sekarang coba. Masih lihat. ada. Dari September sampai sekarang masih ada. Karena saya tabung di reksadana. Iya. Aduh. Waduh. Pakai kode afiliasi saya. Iya. Iya, referral code. Oke, Dan tim krunya juga sangat suportif, tim pemainnya juga sangat-sangat tahu bahwa ini adalah sebuah kerja bareng gitu loh. Jadi itu semua itu saling melengkapi supaya ceritanya itu bagus gitu. Itu seneng banget saya gitu. Kalau kamu gimana, Kak? Dekat rumah. Iya, Cing. Jadi kalau syuting saya sering pulang karena Wonogiri Solo kan deket. Jadi kalau misal udah break cukup saya simpel pulang. ya ininya ya. Iya, One of tapi the ya. best karena dekat rumah. Iya, Oh, iya. itu salah satunya. Iya. Tapi yang paling saya senang di sini adalah semua pemain yang rangkul. Lah, nggak bisa acting dong. Oh iya, karena Nggak bisa dirangkul nafas kamu ya. karena Oh, dirangkul. iya, Gimana bener. dong? Aduh, Ya, susah apa nih ya ngomongnya namanya apa ya? ya? Mengayomi. Mengayomi. Mengayomi Oh, ya. iya. Di sini diksinya harus bener. Iya, Harus bener. masa semuanya ngerangkul gimana Oh iya, caranya? iya. Mengayomi terus. Emang kamu gak ada yang terus marah kalau apa? dirangkul? Oh iya ya. Pertanyaan standar banget tuh kalau pengen tahu dia udah ada yang marah nggak nih gitu ya. Pusing. Iya. Gitu, terus Takut terus ya itu tadi persiapannya matang, ada coachnya juga, jadi Iya, iya. kita tetap dijagain, actingnya juga kita dikasih emosi. Kadang kalau kita pernah waktu saya acting yang itu loh Mas pas di dalam rumah. Oh iya. Ini nggak boleh diceritain ding ya? Ya iya nggak boleh kalau itu nggak boleh itu. Enggak, maksudnya boleh. saya pernah sempat hilang emosi gitu. Hilang emosi. Hilang emosi. Maksudnya Terus kesurupan. Jadi kita harus cabut paku dari kepalanya. jadi horor ini. Iya. Bilang Daripada emosi spoiler. gimana? Iya. Ya wes pokoknya Mas Bayu itu sangat membantu saya gitu. Iya. Sebagai sutradara itu sangat aduh Mas bentar Mas aku nggak bisa fokus nih gitu. Ibaratnya seperti itu. Mana adegannya lumayan serius waktu itu terus gitu membantu saya dikasih musik. Dan sebenarnya saya mau jujur sih ya Mas ya di sini tapi takutnya Mas Bayu denger ini. Lah, ada adegan nangis dah gitu aja. Orang Mas, ini lucu. Sumpah ini nggak ada yang tahu selain aku cuma cerita sama adalah unit kayaknya aku Itu cerita. spoiler nggak? Enggak, bukan cerita. Jadi pas itu kan aku Di ditarik baliknya, keluar. Oke. di balik adegannya Iya ini. di balik adegan. Oke. Itu kan saya, aduh Mas Bayu gimana nih Mas? Aku nggak bisa fokus nih. Yaudah ayo keluar dulu Ika. keluar kan? Dugem terus. Jejak lowo, dugem. Enggak. Oh, suka Wisnu Santika kamu ya? Oh lagi, Pak. Masa? Itu Santika ya, oke. Jadi diajak keluar. Ayo, apa yang bisa membangun emosimu lagi apa gitu Mas Oke. Bayu kan. Oh, aduh, saya nggak tahu nih Mas. Coba ya, saya punya sesuatu buat kamu. Dikasih headset gitu ya, Ya. dikasih AirPods. Ini kamu dengerin saya punya sesuatu. Jujur, itu nggak ada lagunya. Tapi Ya. aku iya aja karena aku perkewo. Saya izin, saya malu gitu loh. Maksudnya kalau Kan saya nanya, bilang Mas ini lagunya apa ya? Nggak berani. enggak, saya nggak berani. Saya nggak berani. Sebentar. Jadi bluetoothnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Wah, Mas maaf Mas Bayu, maaf banget Mas Bayu. Sumpah itu nggak ada lagunya Mas. Goblok Bayu. Bayu. Emang sengaja kali. Tahu-tahu Bayu juga gue emang sengaja kok gitu. Oh iya emang sengaja biar hening aja gitu Iya, kan iya, mungkin iya. pikirannya. Itu nggak ada musiknya. Aku punya sesuatu buat kamu gitu kan. Meyakinkan banget Mas. Iya emang dia meyakinkan. Ini. Tuh. Nah, udah tenang belum? Oh ya, udah Mas, dicopot lagi terus masuk. Masuk lagi. Batin Take. gue mau apa ya? Tapi bisa nggak jadinya tag-nya? ya nanti ditonton aja lah ya. Pokoknya ada adegan yang di dalam rumah. Ini terjadinya nih. Aduh, Emosi tinggi lah Kan pokoknya. banyak di pokoknya dalam itu, rumah. ya. Iya. Mas Luki juga banyak yang di dalam kamar ya Mas. Iya, kan nggak tahu kamar siapa dan Iya, rumah siapa betul. kan. Iya. Ya, udah aman. Iya. Kalau lo ada cerita-cerita unik, kehilangan emosi juga atau Kehilangan kesadaran saya kalau ngantuk. Saya tuh paling kalau misalkan lagi tidur ya. Nah, ini Iya. mungkin orang-orang tuh pada ngeliat saya kalau misalnya syuting gitu. Ciri khas saya itu adalah
ciri khas ya. Iya. Pasti saya tidur di set gitu loh. Kalau udah malam di atas jam 10 gitu. Apapun filmnya, itu pasti saya selalu tidur di set syuting gitu. Kenapa? Umur. Satu Metabolisme itu. udah mulai melambat. Iya, metabolisme sudah mulai melambat. Tapi untungnya di sini tuh ada seseorang bernama Asri Welas yang sangat sehat. On terus dia tuh emang ya. Wah, sumpah, on terus, sangat sehat. Jadi dia mungkin ngeliat gua lemes gitu kan, suatu hari, diajak nih untuk lari pagi sama dia. Jam 5:30 pagi. Dia duluan yang bangunin saya, dia duluan yang ketemu di lobi gitu kan. Terus kita lari. Itu sumpah ya yang namanya Asri Welas ya. Tiap kali gua lari ya, udah ngos-ngosan keringetan gitu. Dia tuh yang masih bisa kata-kata hehe gitu. Oh, masih Iya. bikin story. Masih bikin story. Buat dia tuh kayak itu speed bikin story. Gitu loh. Anjay, speed bikin story. Speed bikin story-nya dia itu udah kayak buat gua ngos-ngosan gitu. Dan dia tuh bisa ngelilingin stasiun Manahan ya. Stasiun Manahan ya. Iya. Oh, kok stasiun? Stasiun balapan. Stasiun balapan. Stadion Manahan. Oh Ya. ya. Stadion Manahan itu Berapa kali? 1,5 kali lah dia. Kuat ya. Dia kuat dan memang dan orang dari kuat. penginapan kami ke stadion itu pun itu kita nggak naik kendaraan sama sekali. Luar Dan biasa. begitu dia dari penginapan ke Stadion Manahan keliling 1,5 kali, habis itu dia balik lagi ke hotel. Masih aja lu dia storyan. Loh? Dikit-dikit duduk. Gua dikit-dikit duduk gua. Tiduran Sumpah. juga di stadion. Tiduran lagi ke janjian. Iya. Tapi itu keren banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ya pengen apa namanya? Pengen sehat gitu. Iya. Ikutlah kelas Zumba bernama Asri Welas Asri ya. Welas. Bersama Asri Welas. Dia sampai ke New York Zumba kan? Iya, keren ya. Gokil emang tuh orang ya. Emang lo berarti nginep di sana terus nih selama produksi? Selama produksi kita nginep terus gitu karena rumah saya nggak di Wonogiri. Iya. Kalau ini kan dekat. Iya, Iya. enak dia, curang. Berapa lama tuh nginep di situ? Sebulanan ada. Memang cuma di situ ada lokasi lain? Kebanyakan syutingnya di Solo ya. Di Solo, Cing. Ya jadi yang dekat lah sama penginapan. Tapi lo sebulanan ada di situ? Sebulanan ada di situ. Sebulanan ya kalau mau nongkrong ya dekat-dekat situ aja gitu. Paling suka tuh kalau misalkan pas lagi nggak syuting gitu ya. Pasti nongkrong sama teman-teman syuting, terutama sama si Ayu Sita. Iya. Yuk gitu. Atau cari kucing yuk gitu. Cari kucing. Cari kucing. Buat dikasih makan? Buat desain sayang juga. Anjay. Gitu dong. Gitu. Kucing kaki 4 ya? Iya, iya. Kucing kaki 4 ya? Emang ada yang 2? Enggak, bukan. Kucing beneran ya. Oyen Iya, iya. dan kawan-kawannya ya. Oke. Nyari kucing lagi ya? Iya. Kalibata tuh banyak tuh. Weh, kok tahu Cing? Iya kan yang oran kan? Iya. Iya di pinggir-pinggirnya banyak. Oh, iya Cing. Iya, betul. Banyak. Sama kita, iya. Sama lagi ya. Tapi kalau setiap produksi kan sebelumnya juga ada kan? Apa tuh? Sebelumnya ada kerjaannya juga, workshop, reading segala macem. Nah gitu ini dikerjakannya Di Jakarta. berapa lama? Di Jakarta? Di Jakarta Iya, kalau di itu 3 minggu. Oh, emang orang-orangnya pemainnya stay di Jakarta semua? Nah, kalau yang nggak di Jakarta, ya ada yang pakai Zoom kadang-kadang gitu. Oh, nah itu pekerjaannya 3 minggu lah tuh. Pekerjaan 3 minggu. Nah, itu waktu itu kamu pas lagi di Jakarta ya? Oke. Pas lagi di Jakarta, jadi ikut reading ikut, fitting ikut. Emang stay-nya memang di Wonogiri? Enggak, Sehari-hari? Cing. Wonogiri itu bapak ibu masih di sana, keluarga masih di sana. Di sini saya merantau sendiri. Kenapa Cing mau tahu kos-kosannya? Cing? Bukan. Maksudnya kalau kebetulan lagi di Jakarta. Oh, iya. Ya, Emang di mana kosnya? Memang, Bebas nggak? Maksudnya nggak bayar? Nggak bayar bulanan, bebas. Kosnya ya. Jadi kebetulan lagi di Jakarta. ya, memang di Jakarta, Indonesia. Oh, memang dong apa namanya ya? Apa ya, merantau. Merantau. Ya, merantau, Cing. Oh, jadi pas memang lagi ada di Jakarta. Iya. 15 Mei mau dimulai. Kalau gue tanyain sama orang, lo mau penontonnya berapa? Oh, itu bukan urusan kita katanya gitu. Urusan kita main atau sutradara itu urusan gue bikin produksi yang bagus. Kalau urusan laku enggaknya itu urusan si produser lah gitu. Tapi kan tetap ada ya rasa-rasa apa ya,
kayaknya ini kan lu udah sering main film, kayaknya kalau yang model kayak gini dapat dah segini doang mah gitu. Iya, iya. Ada nggak? Ada rasa-rasa itu nggak? Lemparnya ke saya. Suka melempar. Suka melempar. Jadi gini, dengan semua cerita yang tadi kita udah share gitu ya, bahwa ini cerita yang bisa dibilang tuh relevan, dengan komedi yang pas menurut kami juga gitu, dan juga cast and crew yang memang sangat-sangat solid gitu. Ditambah lagi ada Benedictivity sebagai penglaris gitu. Semoga kita bisa mendapatkan ya minimal ya paling nggak 2 juta nyampe. Amin. Kalau bisa Amin, lebih, ya Allah. ayo gitu kan. Iya. Itu angka yang sudah maksudnya masuk akal lah ya. Itu yang dijanjikan oleh Benedictivity. Gitu. Maksudnya dilihat dari track recordnya Bayu, film-film Bayu misalnya gitu kan, itu kita bisa lihat lah. Tapi beneran ini yang aku suka adalah ini cerita nggak cuma tentang apa ya, nggak cuma tentang ngomongin tentang bisik-bisik tetangga aja atau cece tetangga aja, tapi ini adalah cerita tentang lu bakal nggak enak deh kalau misalkan hidup ngikutin kata orang, ya kan? Atau misalkan juga ada cerita juga tentang generational trauma gitu loh. Apa yang terjadi di orang tua kita bisa jadi terjadi di kita. Nah, tinggal gimana kita mutusnya. Gitu. Dan mudah-mudahan sih ada apa ya, sisi-sisi yang seperti itu yang akhirnya bisa jadi kebawa ke benak penonton, dan syukur-syukur membuat penonton masih tetap bicarain pas di luar bioskop setelah nonton gitu. Cocotnya penonton berarti. Cocotnya penonton memang. Kita mengharapkan cocotnya penonton sih memang. Dari cocotnya tonggo jadi cocotnya penonton. Iya, bener juga ya. Iya, apik loh. Bagus loh. Penonton tuh bahasa Jawanya apa? Penonton. Cocotnya penonton. Cocotnya penonton. Iya. Cocotnya sing delok maksudnya. Nah, itu cocotnya sing delok. Cocotnya sing delok. Jawanya oke banget jadi. Emang gitu. Tapi emang kalau dilihat dari ceritanya ini relate dari segala macam sudut. Karena kita pernah yang jadi diomongin. Kita pasti juga pernah yang bagian yang pernah ngomongin tetangga. Iya. Pasti pernah punya perasaan kesel diomongin. Iya. Jadi relate banget sebenarnya ini ya. Iya, betul. Dan bahkan kita pernah diomongin karena kita ada masalah kan. Jangan salah, yang ngomongin kita pun juga tidak lepas dari masalah kan. Betul. Sebenarnya. Iya. Tuh. Jadi semuanya relate lah. Relate. Iya. Ya. Karena dengan kita hidup di dunia ini, kita sebenarnya menjadi penarik masalah Untuk diomongin. Atau ngomongin masalah orang. Iya. Iya. Kayaknya lu berpengalaman banget dalam hidup ini. Iya, udah umur segini kan udah. Gua telon. 43 tahun. Dibahas. Dibahas ya. Aku diem aja deh. Siap, Cing. Iya, Cing. Iya, Cing. Iya. Lumayan lah, Cing. Lumayan lah. Lumayan ya. Sebuah hal yang harus disyukuri itu. Banyak orang yang juga nggak nyampe umur segitu. Oh, Iya kan? Jim Morrison. Iya juga. Iya. 27 udah pada meninggal. Jimi Hendrix Iya. meninggal. Kurt Cobain 27 semua. Tapi mereka kaya deh. Dia 27 mah udah sempet kayak gimana ya? Iya. 27 semua klub udah punya 27. villa di Las Vegas. Iya, klub 43 nggak ada. Klub 43 kan mereka dibilangnya klub 27 tuh. Iya. Klub 43 nggak ada. Gue klub 55 juga nggak ada. Wah, sehat banget sih. Iya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin, Amin. Cing. Untuk Amin. melihat Cocotnya Tonggo 5 juta penonton. Amin. Allah. Cing Abdel the best. Lihat ini ya, tolong dijadikan wallpaper HP Anda ini. Ini muka ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan untuk. Wah, Oh, tuh, ini Cing. dia posternya udah ada. Tuh, Cing. Trailernya juga udah bisa dilihat di YouTube. Ya, di Cocotnya Tonggo. Cocotnya Ya, pokoknya di semua Ya. sosial media. sosial online. media. Ya, ini dia. Nah, itu. Hamil tuh. Nah. Apalagi yang diomongin. Nanti di filmnya ada sesuatu terjadi. Kenapa dia bisa hamil? Nah, itu dia. Padahal yang diomongin nggak hamil-hamil. Nah, itu dia. Mana lihat tadi? Nah, jadi apakah bayi tabung?
Apa ya? Apa ya? Jadi nabung dulu gua rusak. Bulan Cicil tiap bulan. yang nontonin segitu banyak lagi lihat tuh. Belakang-belakangnya tuh. Iya. Belakang harusnya bagian yang ngomongin semua tuh. Segitu orang. Segitu banyak. Segitu memang. banyak Segitu yang banyak. diomongin. Itu yang kelihatan di poster, yang nggak kelihatan di Yang poster. nggak kelihatan. Lebih banyak lagi. Lebih ya? banyak lagi. Jadi ini menceritakan bagaimana ini bisa terjadi. Betul. Iya. Bisa-bisanya ini terjadi. Bisa-bisanya ini terjadi. Iya, betul. Iya, gara-gara Cocote Tonggo. Betul. Iya, iya. Jadi endingnya kayak gimana dilihat aja nanti tanggal 15 Mei. Atau yang mau tadi istilahnya Special screening. Special screening Iya. bisa dilihat di IG-nya Cocote Tonggo. Tonggo. Syarat-syaratnya untuk bisa ikut special screening juga ada di situ. Betul. Dennis, terima kasih. Ika, terima kasih. Sehat, terima kasih, Ci. sehat selalu ya. Mudah-mudahan Amin. apa yang diharapkan bisa tercapai semuanya. Amin. Ya, ya, ya. Siap. Amin. Jangan lupa nonton Cocote Tonggo hanya di bioskop mulai dari tanggal 15 Mei 2025. Mantap. Makasih ya, Ika. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.